Apakah sudah terlihat belum ya teman-teman? Sudah. Sudah, Kak. Sudah terlihat, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas SF212A izin mempresentasikan tentang farmakokinetika tentang materi absorbansi oral dan tetesan infus. Anggota kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Anissa Rahma Priliani, teman saya Putri Lestari Junaidi, Salsabila Wahyuning Tias, Fitrianingsih, dan Siti Fatimah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal perhitungan para farmakokinetika absorbansi obat oral. Pendahuluan, yaitu perbedaan parameter kinetika obat oral dan intravena. Intravena sendiri yaitu obatnya tidak mengalami proses absorpsi karena dianggap obat terabsorpsi sangat cepat ke dalam pembuluh darah. Jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik pada proses intravena juga dianggap 100% atau memiliki bioavailabilitas 1. Untuk peroralnya, untuk cara peroral, obat harus mengalami proses absorpsi di saluran cerna sebelum masuk ke dalam pembuluh darah. Obat mengalami absorpsi sebelum ke pembuluh darah, yaitu beberapa obat memiliki ketersediaan hayati, sehingga bioavailabilitasnya kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Boleh di next, Kak. Selanjutnya di sini ada model 1 kompartemen terbuka, absorpsi dan eliminasi obat ekstravaskular. DGI yaitu merupakan jumlah obat yang ada di saluran gastrointestinal yang mengalami proses absorpsi. Di dalam proses absorpsi ini, terdapat parameter kinetika. Salah satunya itu yaitu Ka. Ka itu adalah tetapan laju absorpsi. Selanjutnya DB adalah jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Sedangkan VD merupakan volume distribusi obat, di mana obat tersebut terlarut di dalam tubuh. PD bisa didapat dengan rumus dosis dibagi konsentrasi plasma. Sedangkan DE sendiri yaitu jumlah obat yang telah mengalami eliminasi. Sehingga laju perubahan obat di dalam tubuh persatuan waktu didapatkan hasil DGI per DT dikurang DDE per DT. Selanjutnya, rumus laju perubahan obat di saluran cerna pada proses absorpsi yaitu DDGI per DT, Ka dikali DGI dikali F. F di sini yaitu fraksi obat yang terabsorpsi. Tanda minus di sini menunjukkan kadar obat di saluran GI yang berkurang. Atau jika diubah menjadi bentuk eksponensialnya, yaitu DDGI per DT sama dengan D0 eksponen min Ka dikali T. D0 di sini merupakan dosis awal yang diberikan. Selanjutnya, rumus laju perubahan obat di saluran cerna untuk proses eliminasi, yaitu faktor yang berpengaruh adalah tetapan laju eliminasi atau biasanya diasosiasikan sebagai K, yaitu DDE per DT sama dengan K dikali DB. Sehingga jika kita memasukkan persamaan tersebut pada DDB per DT sama dengan DGI per DT dikurang DDE per DT menjadi DDB per DT sama dengan buka kurung Ka dikali DGI dikali F, tutup kurung dikurang
dalam kurung K dikali DB, atau bisa juga ditulis sebagai berikut yang di bawah ini. DDB per DT sama dengan FKA D0 eksponen min KA kali T dikurang K dikali DB. Lalu Selanjutnya di akan dilanjutkan sini, oleh teman saya Salsa, silakan. ada rumus laju perubahan obat di saluran cerna, yaitu konsentrasi obat atau disebut dengan CP dalam plasma pada waktu T. Di sini ada CP sama dengan FKAD0 dibagi FD dikali KA dikurang K dikali eksponen minus KT dikurang eksponen minus KA dikali T. Atau bisa diperoleh juga dengan rumus FKAD0 dibagi FD dikali KA dikurang K sama dengan A. Di sini yaitu CP minus A dikali eksponen minus KT dikurang eksponen minus KA dikali T. Tmax itu waktu di mana CP max tercapai. Di sini rumusnya Tmax sama dengan ln dikali KA per K dibagi KA dikurang K. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya adalah dosis oral tunggal 100 mg dari suatu antibiotik diberikan kepada seorang pasien pria dewasa berumur 43 tahun dan berberat badan 72 kg. Dari pustaka, farmakokinetika obat ini sesuai model kompartemen satu terbuka. Dan diketahui persamaan farmakokinetiknya yaitu CP sama dengan 45 dalam kurung eksponen min 0,17 T dikurang eksponen min 1,5 T. Dari persamaan ini, hitunglah T maksimalnya, CP maksimalnya, atau konsentrasi plasma maksimal, dan T setengah atau waktu paruhnya. Kita masuk ke pembahasannya. Di sini kita memakai rumus konsentrasi plasma yaitu FKAD0 dibagi VD dalam kurung KA dikurang K dikalikan dengan eksponen min KT dikurang eksponen min KA dikali T. Lalu kita masukkan ke dalam tadi yang sudah diketahui CP sama dengan 45 dalam kurung eksponen min 0,17 T dikurang E min 1,5 T. Diketahui di sini 45 ini sebagai nilai A. Karena di dalam rumus FKAD0 per VD dikali KA dikurang K ini diasosiasikan sebagai nilai A. Sedangkan nilai K-nya atau ketetapan laju eliminasinya yaitu 0,17. Sedangkan ketetapan laju absorpsinya 1,5. Sehingga kita masukkan terlebih dahulu untuk mencari waktu maksimalnya dengan rumus ln dalam kurung KA dibagi K dibagi KA dikurang K. Sehingga didapatkan hasil 1,64 jam. Untuk mencari CP maksimalnya, kita masukkan kembali persamaan yang tadi sudah kita dapat. Lalu kita dapatkan 45 dikali eksponen min 0,17 dikali 1,64. 1,64 di sini dari waktu maksimal yang telah tadi kita hitung. Karena kita mencarinya konsentrasi plasma, jadi yang dimasukkan ke sini adalah waktu maksimalnya. Lanjut, dikurang eksponen min 1,5 dikali 1,64. Sehingga didapatkan konsentrasi plasma maksimalnya 30,2 mikrogram per mililiter. Untuk waktu paruhnya, diketahui rumusnya sebagai berikut. 0,693 dibagi K. Lalu kita masukkan 0,693 dan K atau ketepatan laju eliminasinya 0,17 sehingga didapat waktu paruhnya 4,8 jam. Sehingga dapat disimpulkan untuk konsentrasi plasma maksimal sebesar 30,2 mikrogram per mililiter didapatkan dalam waktu maksimal yaitu 1,64 jam. Lalu untuk waktu paruh obat tereliminasi yaitu membutuhkan waktu sebanyak 4,8 jam. Di sini ada contoh soal kedua, yaitu obat A dengan dosis oral tunggal 500 mg
Eh, di sini ada KA-nya itu ketetapan laju absorpsinya itu 1 per jam. Lalu ada K itu ketetapan laju eliminasinya itu 0,2 per jam. Dan volume distribusinya itu 10 mili. Lalu hitunglah Tmax, Cpmax, clearance total obat tersebut. Tmax dihitung berdasarkan rumus ln dikali Ka per K dibagi Ka dikurang K. Lalu totalnya dan diperoleh hasil temaksnya tersebut yaitu 2,01 jam. Konsentrasi plasma maksimal menggunakan rumus sebagai berikut. Cp sama dengan FKA D0 dibagi Vd dikali Ka dikurang K dikali eksponen minus Kt dikurang eksponen minus Kat. Cp max ini sama dengan 1 dikali 500 mg dikali 1 dibagi 10 dikali 1 dikurang 0,2. Satu awalan di sini yaitu merupakan nilai F, di mana obat dianggap 100% mencapai sirkulasi sistemik atau terabsorpsi secara sempurna. 500 mg di sini yaitu dosis obat yang diberikan. Dan satu yang di belakang ini merupakan nilai Ka tadi. Lalu dibagi 10 itu volume distribusinya tadi. Lalu satunya Ka dikurang 0,2-nya dari kecepatan laju eliminasi. Dikali eksponen minus 0,2 dikali 2 dikurang eksponen minus 1 dikali 2. 2 ini merupakan nilai Tmax yang diperoleh di atas tadi. Lalu diperoleh hasil Cp max sebesar 33,4 mikrogram per mili. Lalu selanjutnya untuk menghitung clearance total menggunakan rumus clearance total sama dengan volume distribusi dikali ketetapan laju eliminasi. Clearance total itu yaitu suatu ukuran eliminasi atau pembersihan obat dari tubuh. Jadi clearance total sama dengan 10 mili dikali 0,2 per jam. Clearance total yaitu 2 mili per jam atau 0,03 mili per menit. Eh, kita masuk ke perhitungan dosis tetesan infus. Untuk istilah yang sering digunakan dalam pemasangan infus itu ada GTT, yaitu sama dengan makrotetes, MGTT sama dengan mikrotetes, dan jumlah tetes itu sama dengan banyak tetesan dalam 1 menit. Untuk menghitung dosis tetes infus itu 1 GTT sama dengan 3 MGTT, 1 mili sama dengan 20 GTT, 1 mili sama dengan 60 MGTT, 1 kolf sama dengan 1 labu sama dengan 500 mili. MGTT per menit sama dengan ml per jam. Konversi dari GTT ke MGTT dikali 3. Dan konversi dari MGTT ke GTT dibagi 3. 1 kolf atau 500 mili per 24 jam itu sama dengan 7 GTT, dan 1 kolf atau 500 mili per 24 jam sama dengan 21 MGTT. Rumus dasar dalam jam, jumlah tetesan per jam, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu per jam. Rumus dasar dalam menit, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu per jam dikali 60. Faktor tetes rumus dewasa 20 drip makro. Faktor tetes anak 60 drip mikro. Rumus dasar dalam detik, jumlah tetesan per jam, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Contoh soal 1, seorang pasien dewasa datang ke rumah sakit dan membutuhkan 500 mili RL cair. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 100 menit? Mengingat cairan 500 mili, waktu 100 menit, faktor tetes 20 tetes.
Perhitungan tetesan makro, jumlah tetesan per menit atau terumo 500 mili dikali 20 tetes dibagi 100 menit mendapatkan 100 tetes per menit. Dengan demikian, pasien ini memerlukan infus 100 tetes per menit untuk 500 mili cairan dalam 100 menit menggunakan infuset terumo. Untuk contoh soal yang kedua itu seorang pasien anak datang ke rumah sakit dan membutuhkan 100 ml cair. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 2 jam. Mengingat cairan sama dengan 100 ml untuk waktunya 2 jam dikali 60 menit. Faktor tetesnya 60 tetes. Di sini ada pembahasannya untuk 100 ml dikali 60 tetes per 2 kali 60 menit. Didapat hasil 60 tetes per menit. Untuk soal ketiga, jika soal menyatakan bahwa tetesan per menit 21 tetes atau 21 tetes per menit, maka tetesan per detiknya adalah untuk 1 menit itu dia sama dengan 60 detik. Jika 21 tetes dalam waktu 60 detik, maka hitunglah per detiknya. 1 detik sama dengan 21 per 60 sama dengan 0,35 tetes per detik. Nah, karena 0,3 tetes ini dia susah untuk diambil, karena kan yang paling kecil itu dia tuh 1 tetes. Maka kita balik angkanya jadi 60 per 21, didapatkan hasil 2,857, kita bulatkan jadi 3 detik. Jadi artinya dalam waktu 3 detik itu ada 1 tetes. Jadi setiap tetesan pertama itu dia butuh 3 detik, tetesan kedua yang dia 3 detik lagi, tetesan ketiga juga dia 3 detik lagi, dan seterusnya. Jadi bukan 1 tetes per detik, tetapi tiap 3 detik baru 1 tetes. Sekian penjelasan dari materi perhitungan absorpsi oral dan tetes infus. Jika ada yang ditanyakan, kami silakan. Oke, terima kasih. Jadi udah tergambar ya kayak gimana soal-soalnya ya. Kita lihat dari awal yuk. Ya, oke, ini lewat saja. Masuk ke slide 5 kali ya, yang model kompartemen terbuka. Nah ya, ya. Jadi ini menggambarkan apa? Model kompartemen ya, yang oral ya, ekstravaskular ya. Tapi satu kompartemen ya, benar. Iya, Ibu, betul. Nah, satu kompartemen berarti di sini ada proses absorpsi dan ada proses eliminasi, kayak gitu ya. Nah, ini rumusnya mungkin ini saja lewat lanjut. Ini tentang apa? Rumus ini juga ya, sama ya. Ya, Ibu, rumus dalam proses absorpsinya. Dalam proses absorpsi, oke. Berarti ini adalah proses absorpsi, mungkin rumusnya nggak usah dihafal ya. Ada faktor F ya. F itu nanti faktor F itu ini ya. eh, Kalau dia diberikan oral, F itu bioavailabilitas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal untuk intravena ya, intravaskular itu F-nya 1 ya. Kayak gitu ya. Karena dia kan dianggap masuk seluruhnya. Tapi kalau ekstravaskular dia mungkin kurang dari 1 ya. Bisa 0,8, bisa 0,9 gitu ya. Itu yang perlu diingat ya karena bioavailabilitasnya beda. Lanjut, ini rumus juga ya.
saya kira ya, rumus-rumus. Laju perubahan apa di saluran cerna, ya ini. Jadi rumus-rumus ini apa nih? Sama ya? Mm-mm. Ya, terus setelah ini apa slide-nya? Iya, terus ini rumus untuk melihat berapa, gimana nih rumus untuk apa nih? Berapa kadar obat dalam plasma ya dalam waktu T gitu ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu, betul. Mm-mm. Nah, di sini berarti karena dia oral berarti dia ada asopsi ya. Asopsinya rumusnya apa? Itu FKA ya, seperti itu ya. Ya, jadi nanti A-nya mungkin diketahui atau malah dicari ya, seperti itu. Jadi kurung eksponensial min KT dikurang eksponensial pangkat min KAT ya, seperti itu. Jadi ini konstanta eliminasi dikurangi konstanta asopsi gitu ya. Nanti carinya satu-satu ya. Tahu ya, carinya satu-satu ya yang dikalikan dulu terus diminusin baru nanti dieksponensialin gitu ya. Jadi jangan salah cari cara mencarinya. Oke, sekarang kita lihat rumus berikutnya apa? Tmax waktu di mana CP max tercapai. Tmax itu adalah ln KA. Tmax itu ln gimana? Kak, Tmax itu adalah ln KA dibagi K gitu. Atau gimana coba? Iya, Ibu. Dan Temax ini len dikali KA per K, terus dibagi KA dikurang K. Ya, oke. Ya, jadi kalau mencari Tmax-nya harus tahu ya nanti ya. Tmax itu adalah ln konstanta absorpsi dibagi konstanta eliminasi. Jadi dia dibagi dulu ya. Jangan salah cara ngitungnya ya. Jadi ya kalian kerjakan yang dalam kurung dulu. KA-nya berapa dibagi K. Baru dilenkan gitu ya. Nah, nanti udah dapat angkanya. Lalu kalian cari KA dikurang angkanya dulu berapa. Baru nanti yang di atas bagi yang di bawah. Gitu ya cara mengerjakannya ya. Jadi nanti supaya nggak salah ininya menghitungnya. Oke, kita lihat contoh soal. Ya, contoh soalnya gimana? Dosis oral tunggal 100 dari suatu antibiotik diberikan pada pasien umur sekian. Model kompartemennya satu terbuka ya. Berarti dia nggak ada distribusi ya. Ada distribusi nggak? Nggak ya. Berarti dia langsung ke eliminasi. Kalau dia langsung ke eliminasi berarti eh, dia pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumus yang mana? Yang ini ya berarti ya. Yang A, ya kan? FKD itu A dikurangi ya. Terus tinggal dimasukin 45 itu dari mana ya datangnya ya? 45-nya diketahui dari soalnya, Ibu, tadi persamaan farmakokinetiknya. Oh, tapi kok nggak di sini nggak muncul ya? Ada ya? Di mananya? Di soalnya, Ibu, Maaf. Oh, sebentar, sebentar. Oh, sorry, sorry. Jadi persamaan farmakula itu satu bagian dari soal ya. Oke. Iya, Ibu. Diketahui A-nya 45. Oh, berarti ini gampang dong. Tinggal dicari itunya doang ya. Tinggal dimasukin aja. Hitunglah T max, CP max, dan T setengah ya. Berarti T max-nya gimana tadi? Len tadi? Pakai yang mana rumusnya T max? Len dikali KA Hmm? per K dibagi KA Mm-mm. dikurang K, Ibu. Oke, jadi dapat ya. KA-nya diketahui berapa KA-nya? Hanya 1,5 jam, Ibu. Bentar, bentar. KA-nya 1,5 jam dari mana ini? Di soalnya ditulisin atau anu? Kan, Karena nggak. iya, Bu. Tadi ini kan kita pakai persamaan yang ini ya, Bu. Terus Mm-mm, pas di rumusnya itu mm-mm. eksponen minus K dikali T, eh,
Lalu yang satu lagi dikurang eksponen minus KA dikali T. Jadi pas sudah ada persamaan ini udah diketahui Bu K sama KA-nya. Jadi nggak usah dicari lagi kalau di soalnya begitu Ibu. Oh, oke, oke. Ya, jadi, ya, setuju ya. Berarti langsung ketahuan ya. Iya Ibu. Jadi langsung ketahuan KE dan KA-nya ya. Eh, bentar, kita lihat dulu ya. Ya, oke. Jadi dia langsung kelihatan di rumus ya. Berarti dia sebagai KA dan sebagai KE. Kemudian berarti T-max-nya langsung ketahuan ya, bisa kelihatan ya. 1,5 dan 0,17. Iya, jangan lupa minusnya ya. Hati-hati ya dengan minusnya ya. Ini ngitungnya bisa kan? Pakai jadi kalau dia angkanya minus ya, kan itu angkanya kan T-max sih pakai minus nggak itu? Ln KA dibagi K ya. Iya Ibu. Berarti KA-nya nggak minus ya, KE-nya juga nggak minus kan, kayak gitu kan? Enggak Bu, Ya, nggak ada minus. Iya. oke, Iya Mas. hati-hati ya. Hati-hati dengan kata-kata minus ya. Nanti takutnya minus karena rumusnya minus tuh, ya. Berarti jangan diambil yang minusnya ya. Oke, terus dapatlah waktu 1,64 jam ya, benar ya? Oke. Lalu setelah itu udah dicari apa lagi? T-max-nya dapat, CP-max ya. CP-max rumusnya apa? Nah ya, tinggal dimasukin aja ya. Di sini berarti CP Max-nya itu tinggal memasukkan angka T-nya ya, benar? Iya Ibu, tinggal memasukkan angka T maksimalnya aja. Ya, T Max-nya ya. Jadi hati-hati ya. T, T-nya harus maksimal ya. Jadi ketika T Max-nya dapat, maka baru dasar dicari CP Max-nya ya, seperti itu. Jadi T Max-nya akhirnya dapat 30,2 mikrogram per mililiter. Ini hati-hati juga dengan satuan ya. Kalau konsentrasi itu mikro per mililiter gitu ya. Cuma nanti mililiternya dilihat dari mana nih? Sebentar, kita lihat dulu soalnya ya. Karena sering salah ya. Oh, dia nggak ada hubungannya dengan dosis ini ya. Oke, berarti di sini langsung dapat konsentrasi dalam bentuk mikrogram per mililiter ya. Ingat ya, karena kenapa kan jadi pertanyaan nggak sama kalian? Kok bisa ada mililiter ya? Di mana ya gitu kan? Padahal kan di soalnya nggak bunyi ya mililiternya. Benar nggak? Bunyi nggak mililiternya? Nggak bunyi kan? Nah, Mhm. itu didapatnya dari A tadi. A itu ada volume distribusi ya. Di A itu kan ada volume distribusi tuh. Nah, seperti itu. Mungkin 45 itu sudah dijadikan mikrogram per mililiter. Ya, jadi nanti hasilnya adalah mikrogram per mililiter. Karena ini kan langsung angka jadi tuh, nggak dicari kan. F-nya nggak dicari, F-nya biasanya 0,8 ya, tapi F-nya di sini nggak disebutin, tapi udah jadi angka yaitu 45 kan gitu ya. Nah, jadi kalian hati-hati ya. Hasilnya adalah mikrogram per mililiter. Karena asopsinya udah memperhitungkan mililiter sepertinya. Ya, itu. Kemudian DO-nya dianggap sudah dijadikan mikrogram. Ya. Kemudian kita lihat apa lagi pertanyaan berikutnya. T setengah gampang ya. T setengah kan ln tadi ya. T setengahnya gimana cara rumusnya? 0,693 kah? Atau gimana cara tulis T setengahnya? Iya, Bu, Ya, 0,693 per K. dibagi ke eliminasi. Oke, ya. Akhirnya dapat ya. Jadi T setengahnya adalah 4,08 jam. Ya, oke. Ini yang pertama, soal pertama.
Kita lihat soal berikutnya, kedua. Obat A dengan dosis oral tunggal 500, KA sekian, KE volume distribusi, hitung Tmax. Tmax pakai rumus apa jadinya? Sama ya, kayak tadi ya. Ininya Iya, ketahuan, KA-nya ketahuan nggak? KA-nya ketahuan nggak? KA-nya udah ketahuan ya. Ini malah jelas saya dikasih tahu ya, KA dan K-nya. Berarti tinggal masukin rumus, dapatlah angka 2,01 jam. Ya mudah ya kalau menurut saya ya. Asal hati-hati dengan satuan aja ya. Kemudian dicari CP Max. CP Max masukin aja ke rumus yang tadi ya. Ini kalau ingat ya, ini kalau oral ya, bukannya intravena ya. Ekstravaskular tapi eh, kompartemen satu ya. Kalau seperti itu, berarti tinggal masukin konsentrasi plasmanya maksimal pada Tmax itu adalah A-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi, ini A-nya dicari, ya kan? Kalau tadi A-nya udah dapat kan? 45, ya kan? Kalau ini A-nya dicari. A-nya dicari dengan cara apa? Ya. Nah, itu F-nya dianggap satu ya. iya Ibu, Satu di sini F-nya dianggap satu. dianggap satu. Padahal dia oral ya. Bukannya intravena. Bukannya ini ya. Ya, intravaskular ya. Ya udahlah. Biasanya F nggak pernah satu, tapi ya udah. Ini dianggap satu dikali KA-nya tadi udah dapat ya KA ya. KA, apa sih? Ya kan KA-nya kan satu juga. KA-nya berapa? KA-nya satu kan? Iya Dikali Ibu. dosis oral awal ya. DO tuh dosis awal kan? 500. Oke, jadi miligram hasilnya. Dibagi volume distribusinya berapa di sini? 10 mili ya. Iya Ibu. Oke. Terus KA-nya satu dikurangi 0,2. 0,2 itu KE ya. Hasilnya adalah, nah ini, kalian udah ngitung sendiri nggak? Karena di sini hasilnya mikro ya, hasilnya mikrogram gitu. Karena kalau mililiternya nggak masalah ya, karena mililiternya muncul kan di belakang kan. Nah berarti mikrogram. Ini berarti 500 miligram ini dijadikan mikro dulu harusnya gimana? Kamu udah ngitung belum? Benar nggak ini hasilnya? Udah dihitung sendiri kah? Udah dihitung kah? Atau lihat dari itu doang? Kalian harus hati-hati nih, karena di sini hasilnya adalah mikro ya, bukan miligram. Kalau mikrogram itu kan berarti kali 1000 ya, benar nggak? Iya Ibu Iya dikali Ibu. Udah kamu hitung sendiri kah atau gimana? Sudah Ibu. Benar, itu dikali 1000 atau langsung dari rumus itu? dikali 1000 dulu Ibu. Dikali 1000 Ibu. Nah ya, benar ya. Berarti hati-hati nanti kalau soal ya, ujian. Jadi bukan ini langsung kamu bagi. Kalau 500 langsung kamu bagi ya dengan ini dia hasilnya nggak bisa jadi mikro gitu ya. Karena dia harus mikro berarti 500-nya harus dijadikan mikrogram dulu. Bentar, bentar. Masih yang tadi deh. Nah, coba saya coba menghitung juga ini. Eksponensialnya berapa? Udah kalian hitung sendiri eksponensialnya. 0,2 dikali 2. Hmm, itu dianggap 2 ya jadinya ya waktunya ya.
0,67, oke, dikali. Ya, oke ya. Ya, jadi nanti perhatian ya sekali lagi untuk yang mungkin nggak presentasi, jangan lupa eh, ininya ya, rumusnya ya, apa satuannya. Lanjut terus, kita mencari apa lagi dari soal ini? Clearance total, Ibu. Oke, clearance total. Clearance total didapat dengan cara rumusnya apa? Volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Volume distribusi dikali kecepatan eliminasi berarti clearance total, volume distribusinya dapat dari soal ya. Iya, Ibu. 10 mili dikali kecepatan eliminasi kan udah dapat dari soal juga ya, berarti gampang ya. Ya, oke. Ya, lanjut. Berarti udah paham ya, cara berhitungnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ini lebih mudah lagi nih, tetesan infusnya lebih mudah lagi. Silakan, soalnya apa? Ini hanya mungkin harus diwaspadai itu apakah dia diberikan pada orang dewasa atau anak-anak itu ya soalnya yang harus kalian nanti lihat. Kalau dia pada anak-anak itu 60 tetes ya, seperti itu. Lebih lebih halus tetesannya ya. Eh Coba kalau ada anak-anak gimana? Anak-anak kan beda dengan orang dewasa. Iya. Ya, jadi faktor tetesnya beda ya. Ini ada 20, kalau anak-anak 60 faktor tetesannya ya. Jadi nanti hati-hati soalnya ya. Ini 1 mili misalnya ya. Berapa tetes gitu ya. Tapi diberikan pada anak-anak berarti kalinya 60 gitu ya. Kalau dia dewasa berarti 3 kali 20. Dapatnya sekian tetes. Itu aja ya. Lanjut. Soalnya aja langsung gimana? Nah ini. Pasien dewasa, nah ini gampang banget ya. Dia diberikan cairan 100 berapa 500 mililiter ya kan 500 mililiter ringer laktat harus habis dalam 100 menit gitu ya. Pertanyaannya apa? Mm-mm. Jadi berapa kan kayak gitu ya, berapa mililiter ya, seperti itu ya, berapa tetes per menit gitu ya. Oke, lanjut, jawabannya gimana? Ya tinggal dikali karena dia dewasa dikali 20 tetes dibagi 100 menit ya, berarti 100 tetes per menit. Jadi nanti 1 menit dia harus 100 tetes. Caranya gimana ya? Nanti susternya tuh ngitung ya. 1 menit dia lihat tetesannya dihitung. Nah, kalau udah jalan 1 menit lihat terus tetes terus dia tinggal nanti kayak gitu ya cara pasang infusnya. Oke, lanjut. Soal yang kedua, ada soal lagi kan? Nah, ini hati-hati anak-anak ya. Jadi sekali lagi soalnya adalah anak-anak. Dia butuh 100 mililiter, tapi waktunya 2 jam gitu ya. Sama ya. Jadi kalau mau dijadikan menit, 2 jamnya dikali 60 ya. Jadi 120 menit. Nah, karena dia 100 mililiter berarti kalinya berapa? Kalau dijadikan tetes. 60 ya. Karena dia anak-anak kan. Oke. Lanjut ini apa? 100 dikali 60 dibagi 120 menit. Oke. Kalau biasanya menit ya, jarang yang detik ya. Menit ya. Kalau detik tuh susah ngitungnya. Kalau menit kan masih ada waktu untuk ngitung. Kalau detik cepat banget. Jadi biasanya berapa tetes per menit gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Contoh ketiga. Nah, ini tempat pergantian aja ya. Kalau dia dinyatakan dalam sekian tetes per menit, berapa per detiknya, ya itu tinggal di bawah diganti aja ya. Seperti itu. Ini nggak susah kok. Jadi tinggal 21 dibagi berapa? 60 ya, kayak gitu. Oke. Terus dibulatkan. Oh ya, kalau nanti soal itu pembulatannya 2 angka di belakang koma ya. Jadi misalnya tapi kamu ngitungnya 3 angka di belakang koma. Jadi nanti misalnya kalau dia dapatnya di bawah 5, yang angka belakang ketiganya, angka keduanya dinaikin gitu ya. Kayak gitu.
Paham ya? Misalnya 21,035 misalnya ya. Nah, 5-nya dinaikin jadi 4, jadi 21,04 gitu kalau ujian. Kalau misalnya 21,033, maka menjadi 21,03 gitu. Ya, paham ya? Jadi pembulatannya itu juga berpengaruh nanti dalam soal. Nah, pembulatan itu kalau menurut saya karena pembulatan itu terakhir ya, di hitungan terakhir. Di hitungan terakhir itu dibulatkan nggak apa-apa hasil akhir. Tapi kalau di dalam perhitungan itu masih ada koma-koma, sebaiknya diikutin aja dulu koma-koma karena nanti bedanya jauh, lumayan jauh itu. Kalau misalnya pada awal perhitungan kamu udah buletin, nanti dikali lagi kamu buletin lagi itu akan beda di hasil akhir. Jadi kalau bisa di awal perhitungan itu kalau misalnya masih ada 3 atau 4 angka lanjutkan saja, jangan dibuletin dulu. Nanti dibuletinnya di hasil akhir aja, kayak gitu, ya. Sampai sini paham? Paham Ibu, terima kasih. Paham, Ibu. Oke ya, jadi diingat-ingat ya semua ya. Nanti ini pasti akan saya keluarkan di soal ujian, pasti. Tinggal kalian memahami rumus-rumusnya akan saya kasih, tinggal tahu cara pakainya aja gitu ya. Oke, kalau sudah, terima kasih grup ini. Apakah kita mau melanjutkan presentasi berikutnya tentang apa? Izin share screen ya, Bu. Izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF211B ingin mempresentasikan materi tentang contoh perhitungan farmakokinetik dengan dosen pengampu Ibu DRA Fahdiana Vidya MSI APT. Dengan anggota kelompok kami yaitu ada Ardinia Zalia Putri, ada Uli Septiani, ada Febrian Muhammad Akbar, ada Kaniada Siva Firanda, Melani Safitri, dan Syarifah Devi yang lainnya. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu seorang pasien mendapatkan infus metronidazol 500 mg setelah operasi kolorektal. Sediaan yang tersedia adalah injeksi 500 mg per 100 ml. Cairan infus harus habis selama 1 jam. Sementara dokter meminta bantuan apoteker untuk menghitung laju infus. 1 mili itu setara dengan 20 tetes. Berapa tiap tetes per menit laju infus tersebut? Jawabannya itu, infusnya itu sediaannya 500 mg dalam 100 ml. Jadi, dalam 100 ml cairannya ada 500 mg. Dan dalam 100 ml harus habis selama 1 jam. Sedangkan dokter minta dikonversi dalam jumlah tetes. Clue-nya itu di sini 1 mili sama dengan 20 tetes. Berarti mencari mili yang akan dikonversi menjadi tetes. Caranya itu 100 mili harus habis dalam 1 jam dan kemudian dikonversikan ke menit. Kenapa dalam menit? Karena di soalnya itu yang diminta berapa sih tetes per menit laju infusnya. Nah, 100 mili itu dalam 1 jam. Kalau dalam 60 menit itu cara menghitungnya 100 mili per 60 menit sama dengan 1,67 ml per menit. Langsung aja dikonversiin. Tadi kan 1 mili setara dengan 20 tetes. Nah, kalau 1,67 ml berapa tetes? Jadi ngitungnya 1,67 dibagi 1 dikali 20 tetes sama dengan 33,33 tetes per menit. Contoh soal yang kedua, seorang pasien anak yang mengalami asma dengan berat badan 20 kg. Resep obat sesak napas yang diresepkan dokter adalah aminofilin 5 mg per kilogram berat badan. Sediaan yang ada di instalasi adalah 250 mg per 10 ml. Berapa banyak vial yang akan diberikan ke pasien?
Jawabannya itu yang pertama harus hitung dosis terlebih dahulu karena dosisnya belum diketahui. Di soalnya cuma ditulis 5 miligram per kilogram, sedangkan berat anaknya itu 20 kilogram. Berarti tinggal dikali aja 5 miligram dikali 20 kilogram, sama dengan 100 miligram. Sedianya itu 250 miligram per 10 mililiter. Berarti kalau dibutuhkan 100 miligram, maka 100 miligram per 250 miligram dikali 10 mili sama dengan 40 mililiter yang harus di-spread dalam vial atau kalau dikonversiin itu nggak nyampe setengah vial. Selanjutnya ada perhitungan parameter. Contoh soal yang pertama. Dapat dilihat pada contoh soal yang pertama di mana obat intravena dengan dosis 1000 mg diberikan kepada pasien. Kadar obat dalam plasma pada waktu T dapat dilihat sebagai berikut. Ini berlangsung pada sistem kompartemen 1. Maka tentukan volume distribusinya. Untuk penyelesaiannya diketahui untuk distribusi obatnya itu 1000 miligram. Yang ditanyakan volume distribusi. Berarti cara pengerjaannya itu rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu VD CO per CO. CO-nya kan belum diketahui, maka dicari dulu dengan rumus log CP sama dengan ln C1 dikurang ln C2 per T2 dikurang T1. Nilai K belum diketahui, maka dicari dulu dengan rumus nilai K itu konstanta sama dengan ln C1 dikurang ln C2 per T2 dikurang T1. Ln-nya 100 dikurang ln 67 per 4 dikurang 2. 4,6 dikurang 4,2 dibagi 2 hasilnya 0,2 per jam. Setelah didapatkan nilai K 0,2 per jam, maka dapat dicari nilai CO-nya yaitu log CP sama dengan log C0 dikurang K dikali T dibagi 2,303. Lognya 100 sama dengan C0 log CP sama dengan log C0 dikurang K kali T per 2,303. Berarti lognya CP-nya kan tadi 100 sama dengan log C0 karena kita mau nyari log C0 jadi log C0-nya dimasuk kosong terus K-nya 0,2 dikali 2 waktunya per 2,303. Nah, hasilnya itu duanya pindah ke kiri, jadi log C0 dikurang 0,17. Log C0 sama dengan 2,17. C0-nya sama dengan 147,9 mili per liter. Setelah didapatkan C0, 147,9, dicari nilai VD-nya. Untuk rumus VD itu D0 per C0 sama dengan 1000 mg dibagi hasil dari CO tadi 147,9 mg per liter. Hasilnya 6,76 liter. Untuk contoh soal kedua, yaitu ada suatu obat diberikan secara IV dosis tunggal 1 mg per kilogram berat badan pada pasien dengan BB 50 kg. Sampel darah diambil pada interval waktu tertentu dan dilakukan penetapan kadar oral. Diperoleh data dari waktu 1, maka didapatkan konsentrasi plasmanya itu 125, waktu 2 jam 110, 3 jam 96, 4 jam 85, 6 jam 66, 9 jam 45. Nah, ini untuk kurva dari nilai waktu sama nilai CP-nya.
Next. Ini untuk contoh soal yang tadi, yang kedua penyelesaiannya. Contoh soal 3, seorang pasien dengan disfusi ginjal diberi Seorang pasien dengan disfusi ginjal diberi dosis vancomycin secara IV, CP saat 24 jam, 22 mg per liter, dan obat 48 jam, 15 mg per liter. Ditentukan waktu saat konsentrasi 10 mg per liter. Diketahui 24 jam dia sama dengan 22 mg per liter, 48 jam 15 mg per liter. Ditanya X jamnya sama dengan kalau dia 10 mg. Jadi untuk jawabannya itu nilai K-nya itu ln C1 dikurang nilai K-nya K sama dengan ln C1 dikurang C2 per T2 dikurang T1. K sama dengan ln 22 dikurang C15 per 48 dikurang 24. K-nya sama dengan 3,09 dikurang 2,7 per 24. Hasilnya 0,01625 per jam. Selanjutnya dicari waktu T-nya saat CP-nya 10 mg. Pakai nilai CO 22 mg per liter saat 24 jam. Log CP-nya log C0 dikurang K kali T per 2,303. Log 10 sama dengan log 22 dikurang 0,01625 dikali T per 2,303. Log 10 itu dia nilainya 1, jadi log 22 itu 1,34. Nah, hasilnya dikali habis itu dibagi sama 2,303, hasilnya 0,00756 T. Nah, nanti yang 0,00 itu dipindah ke kiri, akhirnya hasilnya positif sama dengan 0,4. Waktu Nah, ini hasilnya, ini 1,34, T-nya sama dengan 48,18 jam, itu dibuatkan menjadi 48 jam. Waktu 48 jam ini adalah waktu yang dibutuhkan dari C sama dengan 22 mg per liter ke C 10 mg per liter, sehingga waktu CP-nya 10 mg per liter adalah 24 jam ditambah 48 jam, hasilnya 72. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Jika CP segera setelah pemberian gentamisin lewat intravena adalah 10 mg per mili dan K eliminasi adalah 0,15 per jam, berapa perkiraan CP saat waktu mencapai 8 jam? Diketahui, kadar obat awal atau mula-mula adalah 10 mg per liter dengan K 0,15 per jam, maka yang ditanyakan berapa CP saat 8 jam. Langsung dimasukkan saja dengan rumus log CP sama dengan log C0 dikurang K dikali T dibagi 2,303. Langsung dimasukkan nilai C0-nya log 10 dikurang nilai K-nya 0,15 dikali nilai T-nya 8 dibagi 2,303 sama dengan 1 dikurang 0,521. Hasilnya 0,479, lalu diperoleh nilai CP akhir adalah 3,01 mg per liter untuk bekerja pada 8 jam.
Contoh soal nomor 5, seorang sukarelawan dengan berat badan 70 kg diberi antibiotika dosis intravena dan konsentrasinya dalam serum ditentukan pada 2 jam dan 5 jam setelah pemberian. Konsentrasinya berturut-turut 1,2 dan 0,3 mikrogram per mililiter. Berapa T setengah biologik obat ini bila dianggap kinetika eliminasinya mengikuti orde ke-1? Diketahui berat badannya 70 kg, T1-nya 2 jam, T2-nya 5 jam, C1-nya 1,2 mikrogram per mililiter, C2-nya 0,3 mikrogram per mililiter. Yang ditanyakan T setengah pada saat orde 1. Jawabannya T setengah sama dengan dinyatakan sebagai 0,693 per K. Maka nilai K-nya ini harus dicari terlebih dahulu dengan membagi antara ln C1 dikurang C2 dibagi T2 dikurang T1. Sama dengan 0,1823 dikurang min 1,204 dibagi 5 kurang 2. Maka diperoleh nilai K 0,4621 per jam. Maka waktu paruh obat tersebut adalah 1,499 jam. Selanjutnya, contoh soal nomor 6. Seorang wanita dengan berat badan 50 kg diberi obat antibakteri dengan dosis tunggal intravena 6 mg per kilogram. Sampel darah diambil pada berbagai jarak waktu. Konsentrasi obat atau CP ditentukan dalam fraksi plasma dari masing-masing cuplikan darah dan diperoleh data sebagai berikut. Bisa dilihat. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus dicari. Yang pertama, berapa harga volume distribusi K dan T setengah untuk obat ini? Yang kedua, obat antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma kurang dari 2 mikrogram per mililiter. Berapa lama kerja obat ini? Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat sampai 99,9%? Yang terakhir, jika dosis antibakteri di-2 kalikan atau di-2 kali lipatkan, apakah akan terjadi kenaikan lama kerja aktivitasnya? Selanjutnya di sini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 6. Diketahui berat badan 50 kg, terus tadi dosis tunggalnya itu 6 mg per kilogram. Yang ditanya itu yang pertama VD, volume distribusi, sama K, sama waktu paruhnya. Terus yang kedua itu waktu pada CP 2 mikrogram per mililiter. Terus yang ketiga waktu obat tereliminasi sampai 99,9%. Terus yang keempat itu dosis di-2 kalikan, apakah waktunya akan meningkat? Terus dijawab data cuplikan darahnya bisa dilihat pada data tersebut. Next. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, volume distribusi K dan waktu paruh. Volume distribusi itu rumusnya DB per CP. DB itu dosis tunggal dikali berat badan. Tadi kan dosis tunggalnya 6 mg per kilogram dikali berat badan yang sudah diketahuinya 50 kg. 6 dikali 50 sama dengan 300 mg. Terus CP-nya itu 10 0,9332 sama dengan 8,5743 mikrogram per mililiter. VD-nya sama dengan 300 mg yang sudah diketahui tadi per 8,5743 mikrogram per mililiter sama dengan hasilnya 34,99 liter dibulatkan menjadi 35 liter. Selanjutnya slope sama dengan min K per 2,303. Min K sama dengan slope dikali 2,303. Min K sama dengan min 0,074 dikali 2,303. K sama dengan min 0,1702 jam min 1. Waktu paruhnya
rumus waktu paruh itu kan 0,693 per K. Jadi 0,693 K-nya udah diketahui tadi 0,1702. Jadi waktu paruhnya 4,07 jam. Selanjutnya CP sama dengan 2 mikrogram per mililiter. Waktunya sama dengan log CP sama dengan min K dikali T per 2,303 plus log CP. Log 2 sama dengan min 0,1702 dikali T per 2,303 ditambah log 8,5743. 0,3010 sama dengan min 01702 dikali T per 2,303 ditambah 0,9332. 0,1702 per 20303 sama dengan 09332 dikurang 0,3010. T-nya sama dengan 0,6322 dikali 2,303 per 0,1702. Jadi hasilnya itu 8,55 jam. Terus untuk mengeliminasi 9,95%-nya, jadi obat yang tertinggal itu sama dengan 0,1%. Nah, 0,1% dari CP itu 0,1 per 100 dikali 8,5743 sama dengan hasilnya 0,0085743 mikrogram per mililiter. Terus log CP itu rumusnya sama dengan min KT per 2,303 plus log CP. Log 0,008573 sama dengan min 01702 T per 2,303 plus log 8,5743. Min 2,0668 sama dengan min 0,1702 T per 2,303 ditambah 0,9332. Jadi pindah ruas terus jadinya 0,1702 T per 2,303 sama dengan 0,9332 ditambah 2,0668. Menghasilkan waktunya itu 40,59 jam. Selanjutnya untuk menjawab dosis 2 kalinya itu 2 dikali kadar obat mula-mula sama dengan 2 dikali 8,5743 dengan hasil 17,1486 mikrogram per mililiter. Log CP sama dengan min dikali K dikali T per 2,303 ditambah log CP 0. Log 2 sama dengan min 0,1702 T per 2,303 ditambah log 17,1486. Log 2 itu hasilnya 0,3010 sama dengan min 0,1702 T per 2,0303 plus log 17,1486 itu hasilnya 1,2342 sama di bawahnya 0,1702 T per 2,303 sama dengan 1,2342 dikurang 0,3010. T-nya itu sama dengan 0,9332 dikali 0,1702 per 2,303 dengan hasil 12,627 jam. Dengan menaikkan dosis 2 kalinya terjadi kenaikan waktu kerja aktivitas dari 4,06 jam sampai 12,61 jam, tapi tidak naik 2 kali lipatnya. Next. Contoh soal. Seorang pasien mendapatkan infus metronidazole sebanyak 500 mg setelah operasi kolorektal. Sediaan yang tersedia injeksi 500 mg per 100 mililiter. Cairan infus harus habis selama 1 jam. Dokter meminta bantuan apoteker untuk menghitung laju infus sebanyak 1 mili yang diketahui itu 20 tetes. Berapa tiap tetes per menit laju infus tersebut?
Jawab. 100 mili dalam 1 jam itu sama dengan 100 mili per 60 menit. Sama dengan 1,67 mililiter per menit. Sama dengan 1,67 mililiter per 1 mililiter dikali 20 tetes sama dengan 33,33 tetes per menit. Jadi laju infus metronidazol 500 mg yang diberikan adalah 33,33 tetes per menit. Next. Suatu obat diberikan melalui infus dengan kecepatan tetap 50 mg per jam pada subjek. 8 jam sejak pemberian infus diambil sampel darah pertama dan diperoleh kadar 58 mg per liter. Setelah tercapai keadaan tunak, sampel darah kemudian diambil dan ternyata kadar obatnya 115,5 mg per liter. Berapa harga clearance dan K-nya? Clearance sama dengan data dosis infus per kadar tunak obat sama dengan CL sama dengan 50 dibagi 115,5 sama dengan 0,433 jam per 0,433 jam. Terus yang K itu ln buka kurung 1 dikurang apa ini? Tadi mana sih? C0 dikurang clearance per data dosis infus dibagi TN sama dengan K sama dengan ln dikurang buka kurung 1 dikurang 58 dikali 0,433 per 50 per 8 sama dengan K-nya itu 0,087 jam. Next. Contoh soal selanjutnya, bila suatu obat dengan dosis 250 mg diberikan secara IV dan diperoleh konsentrasi obat di dalam plasma saat T sama dengan 0 adalah 25 mg per liter 8 jam, kemudian konsentrasi dalam plasma menurun menjadi 6,25 mg per liter. Hitunglah waktu paruh obat, clearance, dan bila konsentrasi efektif minimumnya adalah 10 mg per liter, kapan konsentrasi ini dicapai? Diketahui nilai C-nya 6,25 mg per liter, C0-nya 25 mg per liter, untuk waktunya tadi 8 jam. Untuk rumus konsentrasi yaitu C0 dikali E min KT. Log C sama dengan log C0 dikurang KT per 2,30. Log 6,25 sama dengan log 25 ditambah min 8K per 2,303. K sama dengan 0,17 jam min 1. Maka T setengah sama dengan 0,693 per K sama dengan nilai K-nya kan 0,17. Jadi 0,693 dibagi 0,17 jam. Sama dengan 4,08 jam. Nilai B-nya CL sama dengan K dikali VD. Maka cari dulu VD-nya. Untuk nyari VD berarti distribusi obat dibagi konsentrasi plasma. Sama dengan 250 mg dibagi 25 mg per liter sama dengan 10 liter. Maka
maka Cl sama dengan 0,17 dikali 10 liter sama dengan 1,7 liter per jam. Untuk mencari konsentrasi minimum itu jika MEC-nya sama dengan 10 mg per liter, berapa waktu T-nya? Jadi dicari dulu log C sama dengan log C0 dikurang KT dibagi 2,303. Log C-nya itu log 10 sama dengan log 25 dikurang 0,17 T per 2,303, maka T-nya 5,3 jam. Artinya jika volume minimumnya dicapai 5,3 jam setelah obat diberikan. Jadi waktu tersebut adalah saat berakhirnya efek optimal obat. Next. Untuk soal yang terakhir ini sama kayak soal yang pertama. Jadi yang udah dijelasin yang di awal. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Ini banyak ya soalnya ya. Jadi nanti kalian belajar ya. Nanti kita review lagi setelah Lebaran ya. eh, Soal-soal ini ya. Tapi saya lihat udah bisa ya, karena udah paham sih sebetulnya. Hanya mengulang aja nanti habis Lebaran. Jadi perhatikan baik-baik soal-soalnya ya. Jadi sekali lagi saya katakan, coba lihat dari soal pertama. Simple aja ya, cepat aja. Mungkin soal pertama. Kalau nggak salah dia diberikan intravena ya. Soal ini yang mana? Oh, yang ini nggak usah deh, yang tetes-tetes mah gampang ya. Yang langsung aja yang parameter farmakokinetik. Nah ya, ini agak susah ya karena sering salah anak-anak itu. Jadi nanti kalian lihat ya, di sini kelihatannya dia udah kasih data ya, CP dan T ya. Jadi kalau 100 2 jam, kalau 67 jadi 4 lima jadi 6 kan gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kan kita mau mencari pertanyaannya disuruh cari apa? Volume distribusinya ya. Oke, jadi volume distribusi kan harus mencari D awal dulu ya, dosis awal dan konsentrasi awal gitu ya, seperti itu. Nah, nanti rumus ini akan saya kasih yang log CP gitu ya, itu saya kasih ya, seperti itu. Berarti kita harus mencari apanya dulu yang harus dicari nih. Dosis awalnya dapat ya, berarti udah ketemu ya. Channelnya dapat nggak channelnya? Channelnya belum ya? Ya, berarti channelnya dicari ya. Channel pakai rumus apa dicarinya? Log CP ya, Ibu. Ya, log CP ya. Nah, jadi ini ini di mana sih log CP? Oh, yang di sebelahnya ya. Saya nggak lihat sebentar. Jadi log CP sama dengan log channel gitu ya. Carinya pakai gitu ya. Nah, di sini nanti kalau kita mau pakai cari itu K-nya belum ketemu kan gitu ya. Jadi K-nya juga belum ada. Berarti cari K dulu, ya kan? Nah, dari data ini yang bisa kita ambil kan K-nya. K-nya kamu ngambil dari salah salah satu ini apa konsentrasi ya, bisa yang 100 sama 67 gitu ya. Yang penting dia jangan minus ya. Jadi ln 100 dikurangi ln 67 contohnya gitu ya. Nah, T-nya itu adalah delta ya. Jadi bukan 2 dikurangi 4 ya. Kan kalau 100 itu kan sebenarnya dia ada di 2 jam ya kalau nggak salah ya.
4 jam malah turun kan? Benar nggak? 4 jam kan malah turun 6, 7 kan? Nah, tapi kamu jangan terbalik. Nanti T-nya itu adalah deltanya. Jadi 4 dikurangi 2 gitu ya. Bukan 2 dikurangi 4 ya. Jangan salah ya. Jadi 2 jam. Jadi untuk 2 jam dia turun jadi 67 kan intinya gitu. Nah, disitulah ketahuan berapa KI-nya ya. Nah, KI itu harus 0,2 per jam. Ingat ya. Satuannya adalah 0,2. Jadi kalau nanti ujian tulis 0,2 doang, itu saya salahin. Karena 0,2 apa? Miligram, mililiter gitu ya. Jadi yang benar adalah 0,2 per jam. Atau 0,2 jam min 1 gitu. Ya. Oke. Kemudian dari situ nanti langsung dapat channel. Channel udah dapat, nanti akhirnya dapat volume distribusi ya. Ingat volume distribusi kalau kamu memulainya dari apa namanya mililiter, berarti harus kalau volume distribusi kan biasanya liter ya. Berarti kamu harus menjadikan ke liter gitu ya. Hati-hati dengan satuan ya, saya khawatir dengan satuan. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak salah di satuan. Udah benar hitungannya, tapi hitungannya menjadi 6,76 mililiter. Itu saya salahin. Ya, kenapa? Karena satuan itu berarti salah gitu. Walaupun 6,76 sama-sama, tapi dia bukannya liter, tapi mililiter gitu ya. Nah, itu saya salahkan gitu ya. Jadi nanti kalian hati-hati dengan satuan. Oke. Kemudian lanjut yang sering disalahkan lagi, mungkin ini waktunya takut gak keburu ya. Yang sering disalahkan lagi adalah nanti kita review lagi habis Lebaran ya soal-soal ini ya, soalnya masih sama. Yang sering disalahkan lagi adalah ketika nanti ada log CP ya, ingat ya, dicari CP, tapi rumusnya pakai log CP, ada kan pakai log CP? Di mana tuh tadi saya lihat? Itu juga sering salah tuh anak-anak tuh ya. Di kalau nggak salah di soal nomor berapa ya? Jadi kalau dicarinya CP yang rumusnya log CP berarti kan harus dilogkan gitu ya anti log ya berarti kan ingat gak ya karena log CP misalnya berapa nilainya mana ada soal berapa ya nah itu jangan itu hasilnya gitu tetapi harus kamu anti logkan gitu ya kayak gitu mana sih tadi saya nggak ketemu tadi banyak sih soalnya ya. Ya pokoknya nanti kalian cari deh ya. Jadi hati-hati ya. Jadi misalnya log CP sama dengan 2 misalnya gitu ya. Log CP sama dengan 2 udah hasilnya. Nanti bukan bukan itu konsentrasi sekian jamnya, tetapi kalian harus jadikan lagi anti lognya gitu ya. Paham ya? Jadi itu sering salah juga tuh anak-anak tuh di situ ya kalau soal ya. Log CP dengan CP itu dianggap sama, padahal itu masih log sifatnya gitu ya. Terus satu lagi yang perlu kalian ingat sekali lagi adalah yang soal nomor berapa ya? Nah, soal nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Soal nomor 3, nah ini juga harus hati-hati. Soal nomor 3 ada ya? Karena di sini diminta, eh, di sini diketahui kan pada 24 jam 22 miligram, ya kan? Pada 48 jam 15. Hitung waktunya saat konsentrasi 10 gitu ya, 10 milig. Jadi berapa jam kok? Dia berarti kan turun lagi tuh, ingat nggak? Jadi kalau dia 10, berarti kan makin lama makin turun tuh konsentrasi, berarti jamnya makin panjang kan gitu ya. Nah, di sini kalian menghitung, nah, kalian menghitung eh, seperti biasa ya, berarti pakai ln lagi, nanti dapat eh, hitungannya yang 48 jam itu adalah waktu yang dibutuhkan. Ingat ya, kalian menghitungnya itu kan dari 22 ya. Log CP-nya kan 10 ya ngitungnya ya. 10, log channelnya kan 22 ya. Ingat ya, 22. 22 itu kan 24 jam. Ngerti nggak? 22 itu kan pada 24 jam kan? Iya nggak? Bukan pada 0 jam gitu ya. Jadi nanti hasilnya jangan lupa ditambahin 24 jam gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, itu sering juga tuh salah anak-anak. Jadi dia udah dapat 48 jam. Terus dia bilang 48 jam ketika konsentrasinya jadi 10. Padahal bukan. Karena hitungan kita adalah dari konsentrasi 22 miligram. Nah, konsentrasi 22 miligram itu 24 jam kan? Bukan dari 0 jam. Jadi harusnya 24 ditambah 48. Jadi 72 jam gitu.
Ya, sampai sini paham ya? Ya, oke, paham? Bisa ya? Paham. Ya. Jadi jangan salah ya. Jadi 48 tambah 24 jam karena tidak berhitung dari konsentrasi nol, tapi dari konsentrasi 22 miligram per liter yaitu pada 24 jam. Jadi kamu harus menambahkan lagi 0 ke 24 jam itu ada hitungannya sendiri, tapi di sini langsung aja tambahin 24 jam ya. 24 jam tambah 48 jam. Jadi 72 jam. Itu yang sering salah ya. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini cukup lah ya. Nanti kita review lagi. Kita review lagi soalnya supaya nanti lebih mantap lagi. Tapi yang pasti soal ini akan saya keluarkan di ujian. Seperti itu. Oke, kita belum absen. Apakah ada yang mau ditanyakan absensinya? Kira-kira siapa yang tidak hadir? Langsung aja disebut namanya deh. Satu A, adakah Hadir yang semua, tidak Bu. hadir? Ah, Hadir semua, Bu. satu hadir semua. 1B hadir semua, Bu. Tapi hadir semua. Bentar. 2B hadir semua juga, Ibu. Oh, hadir semua semua ya. Oke. Saya 1B. 2A juga hadir semua, Bu. Satu B hadir semua ya. Dua hadir semua ya. Oke. Berarti ya hadir semua ya. Jangan lupa di screenshot. Ya, jadi hari ini kita selesai ya. Materi sudah selesai semua. Minggu depan mungkin kita review soal lagi yang tadi juga gitu ya. Kita ingatkan lagi. Takutnya habis Lebaran lupa. Nggak usah ada presentasi. Eh, lalu mungkin setelah itu nggak ada kuliah mungkin ya. Nanti kita lihat apakah saya sudah selesai bikin soal atau belum. UTS kan tanggal 29 ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita sudahi ya. Kita tutup aja. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di setelah Hari Raya nanti hari Sabtu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, izin, Ibu. Oke.